Research and Dedication, tentunya masih bersama saya. Dia di segmen ketiga yang pasti pemirsa makin penasaran. Seperti apa sih tentunya tentang penelitian yang dilakukan oleh Bapak Calvi ini. Nah, tadi kita juga sudah sedikit menyinggung tentang internet positif ya. Bagaimana sih Pak mengangkat tema tentang internet positif itu sendiri? Oke, internet positif kemarin mengangkat tema itu untuk pengabdian masyarakat ya, lebih tepatnya. Jadi alasan kenapa mengambil tema penggunaan internet positif adalah lebih pada penerapan pada media sosial. Ya. Jadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham bahwa setahun terakhir ini penggunaan media sosial itu tidak terbatasi umur. Ya, penggunaan internet tidak dibatasi umur gitu. Jadi bahkan kita bisa nengok nih anak-anak kecil sekarang bawa gadget, bawa HP, itu bahkan anak SD itu udah bermain media sosial. Nah, ini kan sangat rawan ya kalau kita tidak melakukan sosialisasi kepada mereka, kepada kaula muda. Bagaimana sih menggunakan internet positif secara bijak sebenarnya? Karena kan jiwa muda masih sangat ingin menggebu-gebu gitu, ingin mengeksplor dirinya gitu kan. Jadi kita mengatakan bahwa ada batasan loh untuk kalian menggunakan media sosial. Media sosial itu area publik yang tidak sepublik yang mereka bayangkan gitu. Jadi kita nggak bisa sebebasnya itu untuk melakukan itu karena akan banyak orang yang memantau atau memonitoring kita di situ. Jadi saya lebih berfokus adalah apabila ingin menggunakan media sosial, bijaklah menggunakan media sosial. Iya, pasti kalau misalnya nih sudah ada internet positif, apakah harus diawasi juga oleh orang tua atau bagaimana? Nah, peran orang tua sangat penting ya. Kenapa? Karena ya bisa saya katakan gadget itu datangnya kan dari orang tua. Jadi kan orang tua kadang-kadang tidak ingin tidak ingin repot, tidak ingin nangis rewel. Iya. Jadi udah kasih aja HP-nya gitu. Jadi mereka udah menggunakan HP secara bebas atau apa gitu. Nah, kemarin kan fokus pengabdian masyarakat pada remaja. Makanya saya di SMA pada situ sosialisasinya ya. Jadi sosialisasinya pada salah satu SMA juga di Banda Aceh gitu. Nah, mereka menanggapi dengan cara positif gitu. Kenapa? Karena pada saat itu kan isu yang saya angkat adalah saat ini kita itu berada di zaman yang kalau kita salah melakukan share, salah dalam menggunakan media sosial, itu udah pidana. Undang-undang ya? Iya, itu udah undang-undang. Jadi jangan kan lucu ya, atau ya bisa kita nggak lucu juga sih. Kadang misalnya ya kita menggunakan media sosial gara-gara salah klik tombol aja masuk penjara, kan asing gitu. Ya sepele gitu. Ya, karena memang ada undang-undang pidananya gitu. Jadi ketika menggunakan sosial itu kan mereka seolah-olah bebas untuk melakukan apapun, menerima berita, apakah itu hoax atau enggak di-share, atau kadang-kadang bisa juga kita ketika menggunakan media sosial kita seolah menjadi orang paling baik di situ. Ada sesuatu isu yang salah kita langsung melakukan, kita judge dia, langsung kita katakan bahwa mungkin bisa dibilang kita mungkin 11-12 sama dia, kita juga nggak sebaik itu. Tapi ketika kita di ranah publik, ketika kita di ranah media sosial, seolah-olah kita orang yang paling benar. Kita melakukan apapun, kita bisa membuli orang, kita bisa mengatakan orang itu salah, walaupun sebenarnya dia belum tentu salah. Tapi karena situ rame komen-komen salah, kita langsung masuk ke situ bahwa kita langsung menggunakan kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang tidak benar. Jadi saya lebih mengarahkan bahwa ketika menggunakan media sosial itu tidak boleh ada hal yang membatasi gitu. Jadi media sosial itu tidak sebebas yang dipikirkan, apakah itu Facebook, Instagram dan semuanya itu bahkan sekarang juga WhatsApp juga bisa update status gitu kan. Jadi tapi remaja suka ya. Hal-hal seperti itu suka, semua di-share gitu. Bahkan yang lebih uniknya lagi kadang-kadang kehidupan pribadinya di rumah atau apa itu kan rawan pencurian gitu ketika dia melakukan share secara live gitu. Nah, harus bijak dalam hal itu bahwa kita juga menggunakan media sosial juga kalau kita salah juga akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Iya, yang pasti luar biasa sekali dengan internet positif ya. Nah pasti bagaimana sih cara mensosialisasikannya gitu? Apa sih tujuannya juga ya terhadap tentang internet positif ini sendiri gitu? Nah, tujuannya adalah seperti ini. Jadi kita kan menggunakan internet ini sudah sangat gampang. Itu jadi kalau kita udah menggunakan internet secara gampang, tolong gunakannya jangan gampangan gitu. Jadi kan kita kan suka sebebas-bebasnya gitu. Jadi tujuannya adalah ya kita batasi gitu. Jadi sekarang ini
contoh kemarin nih, misalnya ini saya mengarah sedikit ke masalah pornografi misalkan, mengenai internet ya, mengenai internet secara positif misalkan. Nah, pemerintah sudah membatasi ini loh situs-situs yang situs-situs yang tidak boleh dikunjungi, kena internet positif misalkan atau apa gitu kan. Tapi remaja karena keingintahuan ya, mereka punya cara untuk melewati itu, Jadi kadang-kadang pemerintah juga udah mengeluarkan biaya miliaran untuk melakukan itu. Dengan sebuah langkah mudah mereka bisa untuk membuka situs-situs yang diblokir oleh pemerintah tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya dari pemerintah aja. Harus banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam hal, mungkin bukan hal sepele. Jadi seperti tadi juga dikatakan, orang tua terlibat, ya, para orang yang bertindak di dunia pendidikan juga terlibat. Itu masuk kita juga, ya, masuk kita para dosen juga. Apabila kita lakukan di masyarakat, itu menjadi salah satu fokus kita kepada remaja, kepada anak-anak, bahwa seberapapun pemerintah ingin memfilter itu, kalau memang dari merekanya tidak terfilter dari rumah, itu agak sulit. Gitu. Jadi rumah itu adalah tempat awal gitu. Jadi orang tua juga harus lebih. Menurut saya sih sekarang ini bukan sesuatu hal yang tabu lagi apabila orang tua itu, sini dong HP-nya mama lihat, sini dong HP-nya papa lihat. Tapi kan kadang-kadang kan orang tua juga udah HP ya, ya kan? Kalau misalkan, misalkan HP kamu mana? Sini dong mama lihat, coba buka ini. Kalau dia panik, itu curiga itu. Jadi dan sekarang orang tua kan tidak peduli terhadap itu gitu. Jadi kalau misalkan dia main HP, udah, bahkan bisa saya katakan dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun belum tentu orang tuanya tuh melihat HP-nya. Bahkan HP-nya udah rusak, beli HP baru dong, beli. Tapi nggak dilihat juga anaknya penggunaannya itu apa gitu. Jadi harus diberi pengertian, harus diberi penjelasan bahwa efek buruknya apa sih. Dan kalau saya sih fokus pada apa sih hal terburuk yang akan kamu dapatkan kalau kamu terus melakukan itu. Gitu. Jadi kita langsung mengatakan bahwa bukan hanya kita, kan remaja itu biasa kok dilarang penasaran gitu. Kenapa sih dilarang? Ya, kita langsung katakan aja bahwa itu nggak boleh karena ada undang-undangnya, itu nggak boleh kan, karena ada dampak buruknya, itu harus dijelaskan. Nah, sosialisasi kemarin itu pada remaja kita menjelaskan itu, ya kan, bahkan kemarin kita menjelaskan sampai pada cybercrime-nya, bagaimana data-data pribadi kita itu digunakan oleh pihak ketiga untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Padahal kan itu data publik. Jadi sebenarnya kan orang mengatakan bahwa kalau saya sudah mempublish satu foto, ya, itu foto saya. Ini salah. Kalau kamu sudah publish satu foto di media sosial, itu bukan foto, itu bukan milik kamu, itu udah milik orang. Milik publik gitu, itu udah milik semua orang, ya. Jadi kalau memang itu milik kamu, ya jangan dipublish. Kalau kamu ingin memberikan kepada seseorang, ya berikan pada langsung ke seseorang, jangan diletakkan di ruang publik yang semua orang bisa lihat. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang remaja kadang nggak tahu gitu. Atau jangan remaja lah, mungkin saya atau beberapa orang di rumah juga sering ya, apabila menggunakan satu aplikasi, menggunakan software itu udah kita install, ada tuh syarat dan ketentuan. Kita nggak pernah baca kan? Nggak pernah baca. Kadang-kadang setuju aja, next oke gitu kan? Atau kita accept aja gitu. Nah, di syarat ketentuan itu kadang tertulis loh bahwa aplikasi Android ini akan mengakses foto kalian, dia akan mengakses misalkan media voice kalian. Itu ada tuh, kita kena nggak baca, kita accept aja, udah gitu. Jadi kita harus bijak sampai ke poin seperti itu. Jadi sosialisasi kemarin itu betul-betul menarik dan antusiasnya sangat luar biasa daripada guru dan para remaja pada saat itu. Iya, karena memang benar-benar menghiasi kehidupan sehari-hari ya. Sangat. Karena memang benar-benar informasi. Nah, saya juga mau tanya nih ya, bagaimana sih kalau misalnya ada yang memberikan kabar hoax ya, dimana terkait dengan misalnya membutuhkan darah B gitu ya. Itu kita nggak tahu apakah itu benar nggak sih ini yang disebarin gitu. Itu termasuk internet positif nggak tuh? Nah, isu hoax itu termasuk cara kita juga menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi apabila kita mendapatkan satu info, itu jangan langsung klik share gitu. Ya kan? Atau ini jangankan di media sosial berbasis Facebook atau apa enggak. WhatsApp aja sering ya. Kita dapat satu info, apabila kita nge-share ke 10 orang dapat pulsa gitu. Atau dapat pahala atau apa gitu kan. Langsung kita secara otomatis tuh 10 kita share, kita cari ke 10 kita. Atau kadang-kadang kita masukkan ke grup gitu kan. Masalahnya adalah kalau itu hoax itu akan memalukan bagi kita pribadi. Yang kedua, kalau itu hoax yang merugikan pihak orang lain juga yang kena, itu juga nggak enak. Itu juga kita bisa terkena
kasus hukum juga. Jadi saya tuh kena karena kamu loh yang ngabari ke saya, itu bisa juga. Jadi apabila kita mendapatkan satu berita, cara tapi adalah kita cross check dulu, tunggu dulu. Makanya kan istilah ada apa? Kalau dalam Islam juga ada tabayun dulu gitu, cari tahu dulu sih mana sih ini benar atau enggak gitu. Jadi ketika dapat berita itu kita harus benar-benar cari tahu dulu. Kalau memang kita nggak tahu nih sampai sehari kemudian juga kita nggak tahu nih benar atau enggak, ya jangan pernah di-share. Tapi kalau kita udah cari infonya, udah benar, oh ini benar nih ternyata, oh ini benar loh kasus di negara ini benar loh kasus di negara ini, baru boleh kita share. Karena kadang-kadang kan dikatakan bahwa ini kasus di negara ini, padahal itu adalah kasus 4 tahun yang lalu gitu, atau kasus 10 tahun yang lalu. Nah gitu kita share, reputasi kita juga terganggu kan, kok bapak ini ternyata suka share hal-hal yang berbau hoax gitu. Jadi kan itu mengganggu reputasi kita juga, mengganggu kredibilitas kita juga, dan juga efeknya sangat banyak sekali gitu. Jadi apabila kita dapat berita hoax, cari tahu dulu kebenarannya. Kalau memang kita sampai tidak dapat kebenarannya, ya udah jangan di-share gitu. Karena itu salah satu cara untuk memfilter diri juga. Karena kadang-kadang kan kalau remaja nothing tulus ya. Udah share lah, nggak, karena dia nggak tahu gitu, nggak tahu apa efeknya. Udah share aja lah, kalau bisa kena lah, kalau kan nggak benar lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu gitu. Jadilah remaja yang cerdas, makanya fokusnya pada jadi remaja yang cerdas, jadi remaja yang bijak, jadilah remaja yang memang kalau ingin menggunakan media sosial, gunakan dengan yang sebenar-benarnya. Iya, yang pasti. Dan tentunya juga masyarakat Indonesia ya, khususnya Aceh sendiri mungkin ada dapat kabar juga ya, dimana tentang penutupan resmi website download film. Nah itu sebenarnya termasuk nggak sih dengan internet positif juga? Nah, saya juga pengen tahu nih. Nah ini sebenarnya, waduh ini pertanyaan agak sulit saya jawab karena ya maksudnya ada kaitannya nggak sih? Nggak, ya ada kaitannya ada. Maksud saya gini, pertanyaan agak sulit itu karena gini. Di satu sisi situs itu sebenarnya emang salah karena dia menyediakan bajakan. Satu sisi ya, satu sisi bahwa kan kita kan kalau misalkan mau film, lagu, gambar itu kita harusnya original gitu kan. Jangan mendownload secara bajakan. Satu sisi ya itu salah sebenarnya dari segi website itu salah gitu kan. Nah, tapi juga pemerintah apabila ingin memblok situs tersebut, apa sih solusinya gitu. Tapi kan terkadang kan apabila dilakukan suatu hal itu solusinya nggak ada gitu, udah nih blok aja, udah intinya nggak boleh gitu. Baik, terima kasih kami ucapkan ya kepada Bapak Jalfi yang telah memenuhi undangan kita juga di sini, dan tentunya juga cukup luar biasa tadi pengetahuan yang sudah diberikan oleh Bapak Jalfi ini selaku Ketua Prodi Sistem Informasi ya. Kalau gitu saya Syarifah Ainal dan juga Bapak Jalfi pamit dari studio UB On TV tentunya, dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.